Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas S1 IFEK angkatan 47 dengan NIM 10301238511. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas LO3 kalkulus lanjut. Kita diminta untuk menyelesaikan 2 soal sebagai berikut. Nah, di sini kita akan coba untuk mengerjakan soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita akan kerjakan. Ya, jadi untuk soal nomor 1 ini kita diminta untuk mencari titik lengkungan terbesar dari persamaan ini. Nah, untuk mencari sebuah kelengkungan kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, kelengkungan itu bernilai yaitu K sama dengan nilai dari turunan keduanya ini harusnya saya ini mutlak dari turunan keduanya ya, dibagi dengan yaitu nilai 1 plus dalam kurung turunan pertamanya, kemudian dikuadratkan, nah kemudian dipangkatkan oleh 3/2. Nah, kita diminta mencari sebuah kelengkungan terbesar, maka untuk mencari ini, kalau kita lihat dari rumus ini, kita diminta untuk mencari turunan kedua dari Y dan turunan pertama. Maka di sini kita akan coba menurunkan nilainya dari ini. Berarti kan ini kan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2. Nah, untuk turunan pertamanya kita bisa tulis, berarti nilainya 2X plus 2. Nah, untuk turunan keduanya, ini yaitu turunan dari turunan pertama, maka nilainya 2. Nah, kalau kita lihat bahwa Y turunan kedua dari Y ini bernilai konstanta 2. Kemudian dibagi oleh 1 plus kuadrat dari turunan pertamanya. Nah, untuk menilai kelengkungan terbesar, maka kita harus mencari ya nilai penyebutnya, yaitu yang paling kecil gitu kan. Nah, paling kecil. Karena kalau dibagi semakin kecil pembaginya, maka nanti nilai konstanta 2 ini akan semakin ya nilainya mendekati 2 gitu kalau semakin kecil. Cuma kita perlu tahu bahwa di sini kan untuk nilai Y-nya itu nanti akan di akar 2 ya kan. Nah, oleh karena itu, atau mungkin kalau kita tulis itu K-nya kan akan jadi seperti ini ya. K sama dengan Y turunan kedua dibagi oleh 1 plus, saya turun aja, 1 ini kita kurung, ini 1 plus Y 1 kuadrat, saya hapus saja ini. Nah, di sini berarti tadi salah. Berarti nilainya tadi akar dari 1 plus Y dikuadrat turunan pertama dikuadrat ya kan, tapi dipangkat 3. Nah, berarti karena dia di dalam akar, maka nilai Y-nya, Y turunan pertama itu harus bernilai supaya dia itu tidak harus lebih besar sama dengan 0 kan, dinilai di dalam akar. Nah, cuma kita tahu bahwa supaya nilai ini tuh turunan keduanya tinggi, maka pembaginya kita usahakan nilainya 1, jangan 0. Kalau 0 kan berarti dia nggak boleh kan, karena pembagi 0. Maka karena dia menjadi sebuah pembagi, maka nilainya harus
dalam ini tuh harus lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan 1 gitu nilai di dalam ini. Nah, oleh karena itu di sini kita akan menyelesaikan ya dengan mudah bahwa di sini berarti ini turunan pertama ini harus bernilai 0 karena nanti 1 plus 0 maka hasilnya akan 1 kan, di akar kemudian 1, kemudian nanti 2 dibagi 1 berarti nilainya 2. Maka oleh karena itu di sini kita akan cari untuk X yang membuat nilai persamaan ini jadi 0 itu berapa. Nah, berarti ini 2X plus 2 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan min 2, berarti X sama dengan min 1. Nah, ini untuk nilai X-nya. Kemudian kita akan substitusi ya nilai X min 1-nya ini ke dalam persamaan Y. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2. Ya kan? Nah, berarti Y sama dengan min 1 dikuadratkan plus 2 kali min 1 plus 2. Maka nilainya di sini dia bernilai ini min 2 dan plus 2 akan hilang, maka ini min 1 kuadrat nilainya 1. Nah, untuk nilai Y-nya 1. Jadi, untuk step by step-nya ya di sini kita kasih keterangan agar nilai K besar, maka kita harus membuat banyak rootnya bernilai 1, bernilai besar. Oleh karena itu kita mencari nilai Y supaya nilai di dalam akar jadi akar 1. Seperti itu. Jadi kita cari kalau kita masukin min 1 ke sini, maka dikuadratkan. Kita cari ini yang 0 kan. Supaya 0, maka X-nya min 1. Ya, kalau dia nilainya 0 kan, otomatis 0 plus 1 maka akan 1 kan. Nah, jadi nilainya karena konstanta gitu. Berarti nilainya kelengkungannya 2. Berarti untuk kelengkungannya itu 2. Kelengkungan maksimal yaitu dan berada di koordinat yaitu X-nya min 1, 1. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini untuk nomor 2 ini kita akan mencoba ya untuk mencari sini kan ketinggian maksimumnya kan. Ya. Oke, karena itu kita akan cari nih. Yaitu titik kritisnya kan untuk mencari ini yaitu 2A. Ini berarti di sini 2A. Titik kritisnya. Titik kritisnya itu atau saya tulis aja biar lebih mudah dibaca. Jadi 2A. Nah,
Itu titik kritisnya. Nah, untuk satunya itu untuk batasnya itu tidak ada ya. Tidak ada karena di sini nggak ada batasnya itu berapa. Karena semua nilai itu bisa masuk. Kemudian ada stasioner. Nah, nanti kita akan cari stasionernya. Nah, ketika itu apakah dia merupakan sebuah singular? Maka kalau kita lihat di sini nggak ada ya. Tidak ada. Nah, oke, di sini kita akan mencari stasionernya. Nah, untuk mencari stasioner, caranya gimana? Di sini kita akan mencoba untuk mencari nilai turunan dari persamaan ini kalau dalam X dan turunan dalam Y-nya. Nah, step by step-nya di sini gini. Stasionernya itu berapa? Jadi stasioner itu merupakan titik ini ya, yang mendatar ya, yang dia tuh mendatar. Nah, asumsinya kalau misalnya ada sebuah grafik, kalau dia ininya stasioner datar, yaitu stasioner, maka otomatis grafik itu kan menyentuh ini kan. Kalau nggak ini ya, dia ya ada di maksimumnya atau minimumnya kan. Yang ada stasionernya, ini kita akan cari stasionernya berapa gitu. Nah, kalau misalnya nilai stasionernya apa ini nanti kita cari, nah nanti kita bisa melihat turunannya apa ini dari turunannya lah. Mungkin nanti biar lebih gampang saya jelasin. Di sini saya akan coba langsung mengerjakan ya. Yang mana di sini kita akan mencari yaitu nilai ini f(x)-nya dulu. Nah, ini fungsi f tapi kita turunkan seperti ini. Maaf, ini x, y ya. Nah, di sini kita akan turunkan fx. Kita akan coba turunkan, berarti di sini ini 0 min 2 berarti min 8x ya. Kemudian y-nya hilang. Nah, min 8x aja gitu. Nah, kemudian untuk ini turunan satunya, turunan y-nya dari x, y. Berarti di sini ada min 2y plus 10y. Maaf, 10 aja. Plus 10. Nah, di sini kita akan mencari ya nilai untuk jadi stasioner kan dia gradiennya harus 0 kan, karena stasioner kan datar. Jadi untuk ini harus datar kan, gradiennya harus 0. Oleh karena itu di sini kita akan cari untuk x-nya berapa. Nah, agar stasioner ini kan agar datar, maaf, agar dia kita tahu dia tuh gradiennya datar berarti sama dengan 0, maka di sini kita akan coba mencarinya dengan cara sebagai berikut. Kita akan ini aja, berarti ini langsung aja di sampingnya mungkin ya. Berarti ini min 8x sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat tulis berarti nilai x-nya yaitu 0, ya kan? Supaya nilainya itu 0. Nah, untuk yang ini berarti min 2y plus 10. Kita akan cari untuk penilaian 0-nya berapa. Nah, kita tahu bahwa nilai y-nya itu akan 0 ketika di sini dia nilainya yaitu 5. Nah, maka titik stasionernya sini titik stasioner sama dengan 0,5. Nah, ini baru titik stasionernya saja. Kita diminta untuk mencari ininya ya. Dia tuh ketinggian maksimumnya dan nanti diminta untuk menggambarkan. Nah, untuk selanjutnya kita di sini kita akan melakukan turunan kedua ya. Nanti kita akan cari nilai determinannya. Jadi langkah pertama yaitu di sini kita akan coba untuk mencari nilai dari f xx dari x, y. Kemudian satu lagi f
f y y, kemudian f x y dari x, y, f y x y. Nah, seperti ini. Terus kita akan cari. Jadi kita ini saja. Kita akan mencari turunan terhadap x dari turunan x. Maka ini kita lihat, yaitu tadi kan min 8x ya. Kita akan turunkan terhadap x, berarti nilainya berarti min 8. Kemudian turunan y terhadap f yang sudah diturunkan terhadap y, jadi min 2 per 10, maka di sini kita tahu turunannya yaitu bernilai min 2. Nah, untuk xy, di sini kita lihat ini turunan fungsi x, kita akan turunkan terhadap y. Nah, karena nggak ada, berarti nilainya 0. Ya, ini 0 harusnya. 0. Nah, ini juga y terhadap x, karena nggak ada x-nya berarti juga 0, sama. Nah, untuk mencari determinannya, ini berarti nilai determinannya. Ini nilai determinannya. Kita tulis di sini aja ya. Berarti determinan yaitu ini fxx, kemudian di sini ada fxy, kemudian fyx, dan kemudian fyy. Nah, ini kalau kita hitung nih, fxx-nya yaitu min 8, xy-nya 0, ini 0, kemudian yx-nya 0, kemudian y min 2. Nah, seperti ini. Nah, kita akan cari determinannya berapa. Jadi untuk nilai determinannya berarti sama dengan, nah ini dikali secara ini aja ya. Ini kali ini, kemudian dikurangi ini. Berarti nilainya berarti plus 16 dikurangi 0. Maka nilainya 16 determinannya. Nah, berarti kita tahu bahwa untuk nilai determinan di titik 0,5 itu dia nilainya lebih besar dari 0 kan ya. Kemudian kita harus tinjau juga bahwa ada dua kondisi, yang mana ada beberapa kondisi. Di sini saya coba ingin tampilkan. Nah, ini. Di sini kalau misalnya kita ini ya, maka nah di sini jika nilai d-nya lebih besar dari 0 dan fxx-nya yaitu lebih kecil dari 0, maka dia maksimum lokal. Ya. Berarti di sini karena kita lihat bahwa ini d-nya itu di sini d-nya itu d-nya lebih karena di titik 0,5 tadi 0,5-nya itu dia 16 yang artinya lebih besar dari 0, atau ini 16 yang mana dia tuh berarti 16 lebih besar dari 0. Kemudian di sini untuk nilai ininya fx x-nya itu tadi min 8 ya, 0,5 sama dengan min 8, berarti min 8 itu lebih kecil dari 0. Nah, maka ini dapat kita simpulkan dia itu menjadi maksimum lokal. Nah, kita akan cari ya nilai untuk nilai f-nya ya.
titik ini fungsinya itu berapa, supaya kan ini kita udah tahu nih dia bernilai maksimum lokal kan, karena ini. Nah, berarti di titik 0,5 itu dia maksimum lokal kan. Nah, sekarang kita akan cari substitusi nih. Di sini kita akan cari, kita kasih keterangan karena 0,5 merupakan, maka kita substitusi kebersamaan untuk mendapatkan tinggian maksimum. Oke, jadi di sini kita akan substitusi aja. Berarti ini kan tadi persamaannya di atas ya. Maaf. Ini plus 2, di sini ya plus 2. Kegeser. Ini saya screenshot aja. Kemudian saya taruh sini ya. Ya. Kita akan coba ini maksimum lokal, kita substitusi kebersamaan mendapatkan ketinggian maksimum. Berarti di sini T dalam kurung 0,5 sama dengan 1000 min 4 kali 0 kuadrat min 5 berarti ya, min 5 kuadrat ya, ini diginikan, kemudian plus 10 kali 5. Nah, maka ini kan nilainya 1000 min 0 min 25 plus 50. Maka nilainya berarti sama dengan 1. Berarti nilainya itu sama dengan 1025. Jadi tinggi maksimum itu 1025 dan berada pada titik 0,5 seperti ini. Kemudian di sini kita akan ini ya, kan tadi udah dapat maksimumnya. Gambarkan semua titik memberikan ketinggian 1000. Oke. Ya, diminta ya untuk mencari yang mana memberikan ketinggiannya itu 1000. Jadi gampang. Ini mah kita tinggal gini aja ya. Oke, di sini kita tulis 2B. 2B berarti untuk mendapatkan ketinggian 1000 berarti kita tulis aja ini, cari aja yang nilainya 1000 min y kuad min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y. Ya, itu yang nilainya 1000 berapa? Nah, ini kita akan ini kan bisa coret-coret ya. Coret-coret berarti dia nilainya cuma min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y sama dengan 0. Nah,
Di sini kita akan ya coba untuk mencari bahwa ini bisa kita faktorkan atau enggak gitu. Nah, di sini kita akan coba faktorkan ya. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya di sini kita akan ini kan 10Y ya. Nah, 10Y itu kita akan coba hilangkan ini bentuk dari 10Y-nya ini. Kita akan faktorkan bisa dalam bentuk kuadrat. Di sini kita bisa ini kan. Nah, kita tahu bahwa di sini ya. Kita tahu bahwa di sini bentuk dari kalau misalnya sebentar, ini mending karena negatif-negatif saya coba ini pindah ruaskan atau kali min 1 di semua ruas, berarti nilainya di sini 4x kuadrat plus y kuadrat min 10y ya sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa ini ya ubah. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya ada persamaan y min 5. Nah, y min 5 itu kan kalau misalnya kita kuadratkan berarti kan sama dengan ini ya. Y kuadrat terus ada min 5y terus min 5y kan, kemudian plus 25. Nah, di sini sama dengan berarti y kuadrat min 10y. Nah, plus 25. Nah, di sini kan y min 5 kuadrat. Nah, ini supaya bentuknya ini nih sama seperti ini nih. Nah, ini kan berarti saya kurangi dengan min 25. Berarti bisa kita tulis y min 5 kuadrat min 25 sama dengan y kuadrat min 10y. Nah, berarti ini bisa kita ganti menjadi 4x ya plus dalam kurung y min 5 kuadrat 25 sama dengan 0. Nah, terus kemudian di sini 4x kuadrat y min 5 sama dengan 25. Nah, di sini kita akan bagi dengan 25. Sebentar, kita akan coba untuk bagi dengan ya 25. Berarti supaya nanti kita akan coba di sini buat 1 nanti supaya nanti bentuknya entah seperti lingkaran atau elips, kita tidak tahu ya. Nah, di sini berarti 4x kuadrat per 25 plus y min 5 kuadrat per 25 sama dengan 1 kan. Nah, ini kita buat aja. Ini berarti 5 kuadrat ya. Plus 5 kuadrat ya. Kemudian di sini berarti nilainya y min 5 sama sih kuadrat per 5 kuadrat plus 1. Nah, di sini saya ingin membuat nilai x-nya itu ini koefisiennya 1 ya. Berarti nanti di sini. Nah, ini
kita tahu bahwa 4 itu kan ini berarti kita bisa tulis gini ya. Berarti ini sebenarnya X kuadrat per 5 kuadrat dikali 1 per 2 kuadrat kan. Nah, plus ini sama Y min 5 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. Oke. Terus, nah ini karena sama pangkatnya, berarti kita bisa langsung gabungkan saja ya. Berarti yaitu 5 per 2 plus Y min 5 kuadrat per 5 kuadrat plus sama dengan 1. Nah, kita tahu ini tuh bahwa dia tuh bentuknya ini kan kayak lingkaran ya. Nah, tapi ini tuh bentuknya elipsoida. Jadi kayak istilahnya elipsoida itu kayak lonjong seperti ini ya. Nah, lonjong. Nah, seperti itu. Nah, cuma untuk berapa kita gimana cara gambarnya? Kita di sini akan coba untuk menggambarkan ini. Nah, di sini aja. Ya, ini untuk koordinatnya. Ini aja. Oke. Ini. Nah, seperti ini. Jadi, ini kan sebuah elipsoida yang mana Y-nya itu akan digeser pusatnya kan kalau tidak kalau X dan Y kuadrat itu kan 0,0. Nah, karena Y-nya itu min 5 berarti dia akan digeser sebanyak 5 ke atas. Berarti kita bisa tulis di sini nih. Ini berarti di sini anggap saja di sini 5 ya. Maaf, di sini ini 5 nih. Di sini 5. Berarti ini pusatnya 5. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, berarti dia kan ini Y-nya 5 kuadrat, berarti jari-jarinya itu 5. Berarti di sini 10 kan. Nah, di sini 0. Oke, 0. Berarti ini jari-jari untuk Y-nya. Nah, sekarang untuk jari-jari X-nya berapa? Nah, ini 5 per 2. 5 per 2 itu sekitar 2,5. Berarti di sini dong, ya. Nah, di sini. Ini 2,5 nih. 2,5, di sini juga 2,5. Nah, karena X-nya itu ya X saja, berarti dia tidak digeser kemana-mana ya. Nah, karena ini pusatnya, berarti kita bisa buat seperti ini nih bentuknya. Ini berarti seperti ini. Mungkin bisa transparan tidak? Nah, seperti ini. Jadi, mohon maaf ya kalau nggak nganu ya. Nah, ini, terus ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini harusnya terlalu ini ya, biar kelihatan elips itu saya agak mundurin di sini nih. Nah, di sini dan di sini. Nah, ini biar kelihatan elips. Berarti ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebuah elipsoida yaitu inilah ya. Ini juga sama ini. Jadi ini tuh berupa elipsoida dengan pusat di 0,5 nah
Nah ini yang memberikan ketinggian 1000 kan. Memberikan ketinggian 1000. Jadi ini ya untuk gambar yang dia memberikan ketinggian 1000 itu ya ini. Jadi elipsoida dengan pusat di 0,5, ya ini 0,5. Kemudian dengan R jari-jari terhadap X sama dengan 2,5 dan jari-jari terhadap Y sama dengan 5. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekian dari saya untuk pembahasannya. Jadi yang pertama, ini kesimpulannya. Jadi kelengkungan maksimal itu yaitu bernilai 2 dengan berada di titik koordinat min 1,1. Ya, kemudian untuk ini nomor 2A, untuk ketinggian maksimum itu berada di titik 0,5 ya. 0,5 dengan ketinggiannya yaitu 1025. Nah, kemudian untuk kalau yang memberikan ketinggian 1000 itu mana gambarnya ya seperti ini. Jadi dia itu berupa elipsoida dengan pusat di 0,5. Jari-jarinya terhadap X-nya yaitu 2,5 dan terhadap Y-nya itu 5. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.